katakan bersama, kehidupan kekal, motivasi untuk bangkit dan jadi pemenang. 2, 3, kehidupan kekal, motivasi untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya, jadi tema tahun 2023 dari Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Tuhan taruh di hati beliau adalah The Year to Rise Up, Be Victorious. Tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Dan di bulan Mei ini kita akan merenungkan tentang eternal life, tentang kehidupan kekal, motivasi untuk bangkit dan jadi pemenang. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simple, sederhana saja, judulnya Be Watchful, berjaga-jagalah, waspadalah. Ya, mari kita buka bersama surat Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan baca ayat 18, saudara 19, demikian kita saling bergantian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru atau musuh salib Kristus. Ayat 19 silakan. Kesudahan mereka ialah pikiran mereka semata-mata tertuju kepada karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Saudara, di ayat 18 ini Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat di Filipi supaya berjaga-jaga. Waspadalah, hati-hatilah. Kenapa? Karena di sekitar mereka ada banyak orang yang hidupnya sebagai seteru atau musuh salib Kristus. Dalam bahasa Yunaninya kata seteru ini lebih tepat diterjemahkan penolak, pembenci salib Kristus. Dan di ayat 19 ini saudara, Rasul Paulus memberikan 3 ciri dari seteru atau penolak salib Kristus. Ya. Siapakah mereka? Ciri yang pertama dikatakan seteru salib Kristus, Tuhan mereka ialah apa saudara? Perut mereka. Ini ciri yang pertama. Tuhan mereka itu bukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, kata perut di sini bukan literal ya saudara ya. Tapi kata perut di sini itu menggambarkan jadi ini sebuah kiasan, analogi yang dipakai untuk menggambarkan hawa nafsu manusia yang lebih menuruti keinginan daging daripada menuruti Allah. Jadi mereka lebih menuruti hawa nafsu manusia yang berpusat kepada diri sendiri daripada menuruti Allah. Itu ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, kata aib di sini artinya segala sesuatu yang menentang atau melawan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Jadi mereka menganggap melanggar kebenaran firman Tuhan itu hal yang wajar. Nah, saudara harus berhati-hati karena sebagai orang Kristen, kita yang sekarang sedang hidup dalam konteks zaman ini, kita perlu berhati-hati dengan yang namanya bahaya kewajaran. Saudara, kita ini sekarang sedang hidup di zaman postmodern, saudara ya. Dan salah satu ciri utama dari zaman postmodern itu adalah mereka melihat kebenaran itu sebagai sesuatu yang sifatnya relatif dan personal, saudara. Jadi orang-orang di zaman postmodern ini malas membicarakan tentang kebenaran absolut. Mereka bahkan tidak mau membicarakan itu. Mereka bahkan tidak peduli dengan kebenaran absolut, saudara. Jadi sekarang kita ini sedang masuk di masa yang disebut post-truth atau pasca kebenaran. Artinya saudara, apa yang dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang itu dianggap wajar. Dan apa yang dianggap wajar itu dianggap sebagai kebenaran. Itu yang sekarang
sedang ada di sekitar kita. Apa yang dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang dianggap wajar dan apa yang wajar dianggap benar. Jadi saudara harus berhati-hati karena di masa post-truth ini kebenaran itu ditentukan dari suara mayoritas. Banyak orang yang melakukannya kok. Ya, pernah dengar kalimat itu? Banyak orang kok yang melakukannya, jadi banyak orang, jadi suara mayoritas itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Nah saudara kita harus hati-hati. Karena apa yang banyak orang lakukan berulang-ulang belum tentu wajar. Dan apa yang banyak orang anggap wajar, normal, biasa, belum tentu benar. Kita harus berhati-hati dengan bahaya kewajaran. Bilang sama kanan kiri, hati-hati dengan bahaya kewajaran. Ya saudara. Hati-hati ketika orang di sekitar saudara bilang, banyak orang melakukannya kok, nggak apa-apa. Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim, semua orang melakukannya kok. Ya, jadi itu wajar, jadi itu normal, jadi itu sesuatu yang biasa. Saudara harus hati-hati. Apa yang mayoritas lakukan berulang-ulang belum tentu wajar. Dan apa yang mereka anggap wajar belum tentu benar. Karena sebagai orang Kristen, hidup kita harus berdasarkan kebenaran yang absolut, yaitu kebenaran yang tertulis di Alkitab firman Tuhan. Katakan amin. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus menangis karena di zaman itu ternyata sudah cukup banyak orang-orang yang mulai mengganggu ya kehidupan dari jemaat Filipi dan mulai mengganggu kepercayaan mereka terhadap Kristus dan firman-Nya. Nah saudara, yang ketiga, seteru salib Kristus cirinya adalah pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah kata duniawi di sini bicara tentang orientasi hidup saudara ya, orientasi hidup yang menjadikan dunia ini sebagai sumber kebahagiaan, sumber keberhargaan, sumber rasa aman, itu dia. Jadi duniawi itu bukan berarti kita nggak boleh kuliah, nggak boleh kerja cari uang, nggak boleh bisnis cari untung, bukan. Ya bukan berarti kita nggak boleh bangun hubungan dengan orang lain, bukan saudara ya. Kita hidup di dunia ini kita menjalani tanggung jawab kita tentunya. Tapi duniawi di sini itu maksudnya adalah ketika kita mengorientasikan hidup kita kepada dunia sebagai segala-galanya, sebagai sumber keberhargaan kita, ya, sebagai sumber kebahagiaan, kepuasan, rasa aman kita dan lain sebagainya. Itu artinya kita telah menggeser posisi Tuhan sebagai yang terutama. Rasul Paulus bilang, be watchful, berjaga-jagalah. Nah saudara, ini secara umum ya, tapi ketika saya coba selidiki lebih dalam mengenai surat Filipi ini, khususnya ini kan pasal 3 ya. Jadi kalau saudara baca pasal 3 di surat Filipi ini, maka sebenarnya ada yang lebih spesifik lagi dari apa yang saya sampaikan mengenai seteru salib Kristus. Jadi waktu itu yang disebut seteru salib Kristus oleh Rasul Paulus di zaman itu ya, itu adalah guru-guru palsu saudara yang mengajarkan pengajaran legalisme. Ya, apa itu legalisme? Jadi waktu itu saudara ada guru-guru palsu dari kalangan Yudaisme. Yudaisme itu agama Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias atau menolak Yesus sebagai juru selamat, dan mereka itu mengganggu prioritas hidup jemaat Filipi dengan mengajarkan legalisme. Legalisme itu apa ya? Jadi mereka ngajarin kalau kamu mau berkenan di hadapan Tuhan, kalau kamu mau diterima oleh Tuhan, maka kamu harus bersunat. Dan kamu harus melakukan hukum Taurat secara lahiriah seperti yang kami sudah lakukan. Jadi guru-guru palsu ini, bidat-bidat Yahudi ini, mereka mengajarkan kalau kamu mau diterima Tuhan, mau berkenan, mau diselamatkan, maka kamu harus bersunat seperti kami dan kamu harus melakukan hukum Taurat secara lahiriah seperti yang kami sudah lakukan. Jadi guru-guru palsu ini menganggap diri mereka sudah baik, sudah benar, sudah sempurna di hadapan Allah karena mereka sudah bersunat dan sudah melakukan hukum Taurat secara lahiriah. Jadi ini menurut saya sesuatu yang perlu kita waspadai saudara ya. Ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, seteru salib Kristus tidak selalu orang yang lalim, yang amoral ya, yang bejat gitu, enggak selalu saudara. Melainkan orang yang tampak alim. Karena guru-guru palsu ini alim, mereka bersunat, mereka melakukan hukum-hukum Taurat secara lahiriah, saudara ya. Tapi mereka adalah seteru salib Kristus, mereka menentang Yesus, mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Jadi seteru salib Kristus adalah mereka yang tampaknya alim, bukan yang tidak berbuat baik, tetapi yang mengandalkan
perbuatan baik. Saudara, jadi ternyata orang-orang yang merasa dirinya baik, orang-orang yang merasa dirinya alim, itu pun bisa jadi seteru salib Kristus. Mereka menolak anugerah keselamatan di dalam Yesus karena mereka merasa diri mereka fine, I'm okay. Saya baik, saya alim, hati-hati ada anak alim di sini. Ya, yang hidupnya baik-baik saja sejak saudara dari kecil sampai remaja, pemuda sampai hari ini saudara baik-baik saja, saudara enggak melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Saudara jangan pikir saudara bukan seteru salib Kristus. Bisa jadi saudara seteru salib Kristus ketika saudara mengandalkan perbuatan baik saudara sebagai syarat untuk saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang menurut saya memang tidak mudah saudara ya. Karena kita kan memang dari kecil diajarinnya begitu ya. Kamu harus berbuat baik supaya kamu masuk surga ya. Kamu harus berbuat baik supaya kamu diterima di sisi Tuhan. Ya kan? Kita diajarin begitu terus kan. Jadi apa yang kita lakukan menentukan apa yang Allah lakukan kepada kita. Itu legalisme. Itu bukan pengajaran Alkitab. Karena Alkitab berkata keselamatan itu kasih karunia oleh iman. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan baik kita. Kenapa? Karena kita semua telah berdosa. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, tidak ada satu manusia pun yang bisa berkenan di hadapan Allah. Karena satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak dan tidak pantas berada di sisi Tuhan. Itu sebabnya semua manusia membutuhkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, jadi ini bahan refleksi juga buat kita ya. Apakah kita masih mengandalkan perbuatan-perbuatan kita atau kita hanya mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dosa sebesar apapun tidak bisa mengurangi kasih Tuhan. Dan perbuatan baik sebesar apapun tidak bisa menambah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya adalah kasih yang sempurna. Amin. Saat saudara berada di dalam Kristus, maka Allah menerima kita, Allah berkenan kepada kita. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah menarik saudara di ayat 20 Rasul Paulus, Di ayat 20 Rasul Paulus berkata bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Nah ini menarik saudara, ini tema kita bulan Mei ya tentang kehidupan kekal. Jadi menurut saya kalimat Rasul Paulus ini adalah sebuah perspektif kekekalan. Katakan perspektif kekekalan, 2, 3. Perspektif kekekalan, eternity perspektif ya. Karena Paulus menyadari keberadaan atau identitas dirinya, sekalipun dia masih ada di dunia, dia masih melakukan kehidupan keseharian di dunia, ya, dia belum ada di surga, dia masih ada di dunia. Tapi sementara dia ada di dunia, menjalani kehidupan sehari-hari, dia sadar betul bahwa dia adalah warga negara sorga. Ini sebuah perspektif kekekalan, saudara, yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan perspektif ini mengubah tujuan hidup Paulus. Perspektif ini mengubah nilai-nilai, prioritas, dan cara hidup Paulus. Dan saya berdoa, saya dan saudara juga boleh mengalami perspektif kekekalan. Hari ini kita diperbaharui sehingga kita punya tujuan dan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Katakan amin. Nah hari ini saya mau share ada 2 dampak dari seseorang yang memiliki perspektif kekekalan. Jadi sementara saudara kuliah, sementara saudara bekerja, berbisnis, saudara bangun hubungan, saudara pacaran, nanti saudara berkeluarga dan lain sebagainya. Sementara kita menjalani kehidupan sehari-hari di dunia ini, kita punya perspektif kekekalan. Dan ada 2 dampak yang akan kita alami ketika kita punya the eternity perspective. Yang pertama saudara, dampak yang pertama adalah kita akan menantikan dengan benar. Katakan menantikan dengan benar, 2, 3. Menantikan dengan benar. Kita akan punya ekspektasi yang benar. Kita akan punya pengharapan yang benar. Karena seringkali saya perhatikan kekecewaan muncul karena ekspektasi kita tidak benar.
Kita kecewa karena kita punya pengharapan yang tidak benar. Nah, hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mengalami kekecewaan secara terus-menerus. Kalaupun saudara sedang kecewa, biarlah kebenaran ini membebaskan saudara, sehingga saudara punya pengharapan yang benar, saudara punya ekspektasi yang benar, dan saudara tahu bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara, kita bisa kecewa sebagai manusia, tapi kita tidak mau terus-menerus hidup dalam kekecewaan. Kita bisa sedih sebagai manusia, kita bisa cemas, khawatir, tapi kita tidak mau terus-menerus hidup dalam kesedihan, kekhawatiran, dan kecemasan. Karena kita punya pengharapan dan ekspektasi yang benar, yang diajarkan oleh firman Tuhan. Menantikan dengan benar. Saudara, kata menantikan di ayat 20b ini dikatakan dari situ juga kita menantikan. Nah, saudara, kata menantikan di sini kata Yunaninya apekdekomai, artinya eagerly wait. Menantikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan yang kita nantikan dengan sungguh-sungguh, pengharapan yang benar yang diajarkan oleh kitab suci, yang diajarkan oleh Alkitab, yang tidak akan pernah mengecewakan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama kanan kiri, pengharapan yang benar itu Tuhan Yesus gitu bilang. Amin. Kalau saudara berharap sama manusia, saudara bisa kecewa. Halo? Kalau saudara berharap sama uang juga bisa mengecewakan. Kalau saudara berharap sama situasi dan keadaan juga bisa mengecewakan. Karena manusia, situasi dan keadaan serba berubah dan tidak menentu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega, yang awal yang akhir, dulu ada, sekarang ada, besok ada, selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Amin. Itu sebabnya saudara harus punya ekspektasi yang benar, pengharapan yang benar. Apa itu? Tuhan Yesus Kristus. Udah itu aja. Tiap hari coba nyanyi lagu Turn My Eyes Upon Jesus. Arahkan mataku supaya tertuju hanya kepada Yesus. Mataku tertuju padamu, ya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Lagu Pak Niko, saudara, ya, lagu lama. Arahkan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, saudara, tapi nantikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan, ayat 21, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, saudara, ini doktrin, ya, doktrin eskatologi, doktrin tentang akhir zaman. Saya mau jelasin sepintas, ya. Minggu depan akan dilanjutkan seriesnya biar makin seru. Jadi, saudara, Alkitab ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan datang kembali ke bumi. Itu memang janji Yesus. Nanti di kenaikan Yesus, saudara ingat ya, salah satu perkataan Yesus, aku akan pergi tapi aku akan datang kembali dan membawa kamu semua ke tempat di mana aku berada. Ya, itu Yohanes 14 ayat 1-3. Jadi Tuhan Yesus itu janji sama semua murid-muridnya. Saudara dan saya semua murid Yesus, amin. Berarti ini janji buat kita semua bahwa suatu hari nanti, kita nggak tahu kapan waktunya, jangan meramal kapanpun, saudara, Tuhan pasti datang kembali ke bumi ini. Kedatangan yang kedua, second coming. Ya, dan Alkitab mengajarkan apa yang terjadi nanti saat kedatangan Tuhan Yesus, setiap orang percaya yang masih hidup itu akan diangkat ke sorga dengan mengenakan tubuh kebangkitan. Dan orang-orang yang sudah mati, jadi orang-orang percaya yang sudah mati, saudara, mereka juga akan dibangkitkan dan mereka juga akan mengenakan tubuh kebangkitan. Dan dari situ kita semua mengalami realita kesempurnaan. Bebas dari kehadiran dosa secara total. Jadi kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu bukan sekarang. Kalau sekarang kita masih bisa berbuat dosa karena tubuh kita bukan tubuh kebangkitan nih. Tubuhnya bukan tubuh kemuliaan. Ini tubuh natur dosa nih, saudara. Yang kita kenakan sekarang ini. Ya, itu sebabnya kita masih bisa berbuat dosa. Sampai akhir hidup kita masih bisa berbuat dosa. Karena tubuhnya bukan tubuh kebangkitan. Tubuh kita ini bukan tubuh kemuliaan. Tapi nanti saat Tuhan Yesus datang, tubuh kita yang berdosa ini, natur kita yang berdosa ini akan diubah
Ada ayatnya nggak Ko Dedi? Ada ya, salah satu ayat yang terkenal adalah 1 Korintus pasal 15. Sudah nanti baca di rumah, saudara ya, Rasul Paulus berkata bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang sulung yang akan membuat semua orang percaya pun mengalami kebangkitan orang mati, saudara ya. Kita sekarang ini sedang ada di periode di mana Yesus 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Nanti hari Kamis baru Yesus naik ke sorga. Jadi selama 40 hari setelah kebangkitan, saudara, Yesus itu membuktikan kalau dia hidup. Dia beritakan kerajaan Allah kepada murid-muridnya dengan tubuh kebangkitan. Jadi Yesus punya tubuh kebangkitan. Nah, karena Yesus punya tubuh kebangkitan, maka setiap orang percaya, saudara dan saya, kita juga punya kepastian akan mengalami kebangkitan tubuh. Amin. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayat 52-53. Yuk kita baca, 2-3. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang kekal ya. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Inilah tubuh kebangkitan. Dan yang dapat mati ini, maksudnya tubuh ini bisa mati, harus mengenakan yang tidak dapat mati, saudara. Ini bicara tentang tubuh kebangkitan yang akan kita kenakan nanti. Dan ini bukan dongeng. Ini bukan angan-angan, ini bukan isapan jempol, karena sudah ada buktinya, sudah ada contohnya, yaitu tubuh Yesus yang bangkit dari kematian. Kita pun akan mengenakan tubuh kebangkitan yang sama persis dengan tubuh Yesus yang bangkit dari kematian. Ada 3 ciri, yang pertama tubuh kebangkitan itu tanpa dosa, sempurna. Yang kedua tidak terikat pada hukum alam, lemah, sakit, mati, enggak. Karena kekal, tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Yang ketiga, tubuh kebangkitan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saudara ingat ketika murid-murid lagi kunci rumah mereka karena ketakutan dengan prajurit Romawi, Tuhan Yesus bisa menembus dinding, saudara ya, masuk ke dalam rumah itu dan berkata shalom. Ingat saudara ya, ketika Yesus menjumpai murid-muridnya, ketika Thomas yang meragukan Yesus ya, Yesus bercakap-cakap dengan dia, itu Yesus tembus dinding saudara dengan tubuhnya, tubuh kebangkitan. Jadi nanti tubuh kebangkitan yang akan kita kenakan pun tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ini bukan angan-angan, ini adalah sebuah bukti dari apa? Dari kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, kita semua juga akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah pengharapan yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara, saya mau jelasin sedikit saja ya. Jadi begini, ini harus pelan-pelan. Jadi kalau orang percaya meninggal dunia sekarang, itu rohnya langsung ketemu Tuhan. Ya, jadi ingat gak penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ketika penjahat ini udah mau mati. Lalu dia berkata, Yesus engkaulah raja, ingatlah padaku kalau engkau datang menjadi raja. Jadi penjahat ini udah mau meninggal nih saudara ya. Dia percaya Yesus adalah raja, dia percaya Yesus adalah juru selamat. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Halo, betul? Yesus bilang hari ini juga engkau dan aku bersama-sama bersama-sama ada di Firdaus, saudara. Itu apa maksudnya? Tubuhnya itu tetap mati, dia disalib, saudara. Tubuhnya mati dikubur, jadi debu tanah. Tapi yang dimaksud hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Itu apanya yang bersama-sama dengan Yesus? Rohnya, bukan tubuhnya. Karena tubuhnya itu tetap disalib, tubuhnya itu tetap masuk ke dalam dikubur. Jadi tubuh orang percaya itu tetap jadi debu tanah, saudara ya, akan kembali ke tanah. Tapi rohnya orang percaya kalau dia meninggal dunia, dia langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tapi nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, saudara, itu roh orang percaya akan disatukan. Saya harus pelan-pelan ya, akan disatukan dengan tubuh kebangkitan. Jadi nanti roh dan tubuh jadi satu, lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru, bersambung minggu depan. Saya akan jelasin langit baru, bumi baru. Wahyu pasal 21 dan 22 minggu depan. Saudara ya, Wahyu 21, 22 berkata itulah sorga, langit baru, bumi baru, di mana orang percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Roh dan tubuhnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita meninggal sekarang, roh kita, tubuh kita tetap jadi debu tanah.
Tapi nanti ketika second coming, Yesus datang kembali yang kedua, barulah kita memiliki tubuh dan kita akan bersama-sama secara fisik ya dengan Tuhan Yesus. Karena memang kalau saudara baca Kejadian pasal 1, pasal 2, rancangan Tuhan itu memang surga ada di bumi. Taman Eden itu kan di bumi, surga ada di bumi, saudara. Cuman gara-gara Kejadian pasal 3 kan ada ular ya, lalu akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya sekarang kita lihat kerusakan dan kekacauan terjadi di dunia ini ya, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tetap akan menyatakan rencananya. Apa yang pernah terjadi di Kejadian pasal 1, pasal 2 akan digenapi di Wahyu pasal 21, 22. Alkitab itu keren. Ya, Kejadian 1, 2 akan digenapi di Wahyu 21, 22. Di mana surga menjadi satu dengan bumi. Dan itulah yang disebut dengan kekekalan. Nah saudara, ini sebuah perspektif ya yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya supaya kita bisa punya keseimbangan dalam memandang kehidupan dan kematian. Nah kalau saudara lihat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24, ini Rasul Paulus ini saudara punya keseimbangan dalam melihat kehidupan dan kematian. Karena apa? Karena dia punya perspektif kekal. Jadi perspektif Paulus itu kekal, sehingga Paulus bisa melihat seimbang antara hidup dan mati itu balance, equal. Life and death equally good. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Filipi 1 ayat 21-24. Yuk kita baca yuk, 2-3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus mengalami dilema. Saudara ya, mengalami dilema di sini. Dia tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi untuk aku tinggal di dunia ini karena karena orang-orang percaya yang dimuridkan oleh Paulus. Nah jadi kalau sudah perhatikan ayat 22 ini, ya ini boleh dikasih judul The Christian Dilemma. Jadi Paulus itu mengalami dilema saudara ya. Dia mengalami mana yang harus kupilih aku tidak tahu gitu saudara. Nah menurut saya ini jadi bahan refleksi juga buat kita semua orang-orang Kristen saudara ya. Karena ini adalah salah satu tanda kita punya iman yang benar. Jadi kalau kita ini punya iman yang benar, a true faith, kalau kita punya iman yang sejati, kita harus ngalami dilema. Kalau kita nggak ngalamin dilema, bisa jadi iman kita nggak benar. Atau iman kita nggak sejati. Karena iman yang sejati, salah satu tandanya, dia mengalami dilema antara kehidupan dengan kematian, saudara ya. Karena dua-duanya baik, dua-duanya oke. Nah kebanyakan orang gak mengalami dilema seperti Paulus saudara ya. Karena yang ada sekarang adalah orang-orang itu menginginkan yang satu lebih dari yang lain. Saya kasih contoh. Ada orang yang hidupnya nyaman banget ya. Hidupnya nyaman, hidupnya seneng, setiap hari bisa makan enak, di tempat-tempat yang mewah, punya barang-barang branded, punya rumah bagus, punya mobil bagus, kapan aja mau jalan-jalan ke luar negeri bisa beli barang apa saja yang dia inginkan. Sampai akhirnya orang-orang ini begitu mencintai semua yang mereka miliki, sampai mereka takut kehilangan semua itu. Mereka sangat takut terhadap kematian. Bagi mereka, kematian merupakan sebuah kerugian. Life is good, but death is bad. Ini kelompok yang pertama. Ini orang yang hidupnya nyaman terus, ya, hidupnya enak terus. Takut mati, saudara. Tanya sama sebelah, kamu takut mati nggak? Coba tanya. Mereka takut mati, karena bagi mereka hidup ini terlalu menyenangkan. Sehingga mereka nggak mau kehilangan, ya, kenyamanan yang mereka sudah miliki di dunia ini. Jadi kematian itu menjadi sesuatu yang merugikan. Kematian merupakan sebuah kerugian. Ini kelompok yang pertama. Tapi ada kelompok yang kedua. Nah ini juga ada cukup banyak saudara ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang hidupnya susah terus. Tiap hari ngalamin problem, pain, suffering, problem,
pain, suffering ya, tiap hari ngalamin problem, kesakitan, penderitaan, hidupnya sulit banget ya, hidupnya susah, merana, sampai akhirnya mereka berkata, I hate life. Saya benci kehidupan. Lebih baik saya mati saja. Kelompok yang kedua, mereka berkata, death is good because life is bad. Kematian itu bagus karena kehidupan itu sungguh buruk. Nah, kedua kelompok ini sama-sama tidak mengalami dilema. Karena mereka menginginkan yang satu lebih daripada yang lain. Saudara. Yang satu pinginnya hidup terus, gak mau kematian. Yang satu pinginnya mati terus, gak mau kehidupan. Dua-duanya sama-sama tidak memiliki dilema. Seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus, dia melihat life and death are equally good. Hidup, aku mau hidup, kata Paulus. Karena hidup artinya aku bisa berjumpa dengan orang-orang yang aku layani, hidupku bisa berbuah, aku bisa kenal Kristus dan aku bisa menghasilkan buah, membawa orang-orang mengenal Kristus. Jadi hidup itu bagus, kata Paulus. Tapi kematian pun menurut Paulus juga menguntungkan. Kenapa? Karena ketika dia mati, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi bagi Paulus, hidup dan mati itu sama-sama baik, saudara. Halo, ini jadi bahan refleksi buat kita. Paulus bisa melihat kehidupan dan kematian itu secara balance, secara seimbang. Pertanyaannya sekarang, kenapa, mengapa Paulus bisa melihat hidup dan mati itu good? Ya, dua-duanya oke, ya, sehingga dia mengalami dilema karena dua-duanya oke. Kenapa Paulus bisa mengalami itu, saudara? Jawabannya adalah karena hidup Paulus berpusatkan kepada Yesus. Coba kita lihat Galatia pasal 2, ini sangat terkenal ya, ayat 19 sampai 20 saudara ya. Kita lihat dulu ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20 kita baca bersama, 2-3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Christ-centered life. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini dia. Rahasia Paulus bisa melihat kehidupan dan kematian itu good, baik, dua-duanya oke, adalah karena hidup Paulus nggak lagi berpusat pada dirinya sendiri. Tapi hidup Paulus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Christ-centered life. Ini dia yang membebaskan Paulus dari keterikatan dengan dunia ini. Ya, jadi dia bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dia pun siap kapanpun Tuhan panggil dia. Dia tahu mati adalah sebuah keuntungan. Saudara, dari sini saya tertegur juga ya. Saya ngomong ini bukan berarti saya sedang menunjuk kepada saudara, enggak. Saya juga sedang refleksi diri ya. Pendeta takut mati juga kadang-kadang saudara. Ya ada waktu-waktu juga saya mengalami itu. Jadi saya juga refleksi ya. Saya juga belum sampai sih ke tahapnya Paulus saudara ya. Saya sedang belajar juga ya untuk punya kehidupan yang berpusat kepada Yesus Kristus. Jadi ini semua bahan refleksi buat kita ya, amin saudara. Karena saya lihat ada dua ciri dari orang yang hidupnya self-centered. Yang pertama saudara, self-centered life itu membuat kita itu cuman kepingin pleasure dan kita menghindari pain. Kita menghindari suffering. Kita pinginnya semua pleasure, semuanya senang, semuanya nyaman. Ya, sehingga mati jadi sebuah kerugian. Kenapa? Karena kita akan kehilangan yang pleasure itu. Kita akan kehilangan yang nyaman-nyaman itu. Kita gak mau kehilangan kenyamanan itu. Itu sebabnya kita takut dengan kematian. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, self-centered life juga akan membuat kita hidup fokusnya sama pain, suffering. Ya. Jadi kita pikirannya, aduh hidupku susah, hidupku menderita, hidupku susah. Sehingga kita benci sekali dengan kehidupan saudara. Dan kita gak mau hidup lagi. Banyak orang-orang yang memilih bunuh diri. Orang-orang bunuh diri itu self-centerednya kuat banget saudara. Karena mereka gak mau menghadapi realita kegagalan. Gak boleh, aku tidak boleh gagal. Aku gak boleh ditolak. Aku gak boleh salah. Wow.
Ya aku nggak boleh salah, nggak boleh gagal, nggak boleh menderita, nggak boleh sakit. Kalau aku menghadapi kegagalan, mendingan aku mati aja. Kalau aku menghadapi kesalahan, mendingan aku mati aja gitu. Jadi itu self-centerednya sangat kuat. Ini dua-duanya nggak benar, saudara. Karena Tuhan mendesain kita untuk bisa menikmati kehidupan dan juga selalu siap kapanpun Tuhan panggil kita, kita bersuka cita. Amin, saudara. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, karena kita butuh penguasaan diri. Karena biasanya kita itu cenderung ekstrim ke yang satu atau ekstrim ke yang lain, saudara ya. Jadi ini butuh penguasaan diri, butuh self control. Orang yang hidupnya berpusat kepada Yesus, dia bisa menikmati kesenangan, tapi kesenangan-kesenangan atau pleasure itu tidak akan membuat dia melekat. Ya, bahasa Jawanya tuh gondeli, nggak mau lepas. Wah, pokoknya aku pingin terus kesenangan. Ya, aku nggak mau lepasin, saudara. Dan ketika dia mengalami persoalan, saudara, persoalan kesulitan itu juga tidak akan membuat dia putus asa. Ya, aku percaya bahwa aku tetap punya pengharapan. Jadi ini dua hal yang balance, dua hal yang seimbang. Karena bagi orang yang Christ-centered life, the ultimate joy and meaning of life is Jesus. Kalau aku bisa mengalami kesenangan, puji Tuhan. Tapi ketika aku mengalami kesulitan, aku juga gak akan putus asa. Tetap mengucap syukur. Gak ada yang amin ya. Kita pengennya senang terus ya. Kita pengennya my comfort, my pleasure, selalu gitu. Orang yang komplain terus, komplain terus. Orang yang marah-marah melulu, kecewa melulu, itu self-centered, saudara. Karena dia selalu mikirinnya my comfort, my pleasure, my well-being ya. Pokoknya tentang aku terus. Tapi kalau dia mengarahkan hidupnya pada Yesus, dia tahu pain and suffering itu adalah ujian yang akan memperkuat karakternya menjadi dewasa supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga di momen senang dia mengucap syukur dan di momen yang menderita pun dia belajar. Saya pakai kata belajar ya karena gak gampang. Dia belajar juga untuk mengucap syukur. Karena dia percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena makna hidupnya yang tertinggi adalah Yesus. Filipi 3 ayat 7-8 Rasul Paulus tulis gini. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena, perhatikan ini, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, dari sini kita tahu apa tujuan hidup Paulus. Apa nilai-nilai hidup Paulus? Ya, kita tahu. Bagi Paulus, kebanggaan dan kesenangan, keuntungan duniawi yang menghalangi pengenalan dia kepada Yesus itu sampah. Harus dilepaskan. Bagaimana dengan kita? Marilah kita berdoa supaya kita juga punya perspektif kekekalan seperti Paulus. Segala sesuatu yang menghalangi pengenalan akan Yesus harus bisa kita sampahkan. Dan segala sesuatu yang membuat kita semakin mengenal Yesus, itulah keuntungan, itulah harta yang berharga. Yesus adalah segala-galanya. Christ is enough. Saudara, yang kedua, yang terakhir, menantikan dengan yakin. Katakan menantikan dengan yakin, 2, 3, menantikan dengan yakin. Yuk kita baca sekali lagi ayat 21 ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kepastian akan pengharapan kita itu tergantung dari siapa yang kita harapkan. Saya ulangi, kepastian akan pengharapan kita itu tergantung dari siapa yang kita harapkan. Taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, ini yang gak dimengerti oleh orang-orang free thinker, ateis, agnostik ya. Mereka yang mempertanyakan, di mana Tuhan? Jika Tuhan itu berkuasa, kenapa Tuhan tidak menghentikan peperangan, bencana alam? Jika Tuhan itu berkuasa, kenapa Tuhan tidak menghentikan kejahatan, penderitaan, kematian? Halo, sering dengar orang ngomong gitu. Mana Tuhan? Kalau Tuhan itu berkuasa, dia harusnya menghentikan peperangan, menghentikan bencana alam, menghentikan kejahatan. Harusnya gak ada kejahatan di dunia ini kalau ada Tuhan yang berkuasa. Dan kita orang percaya bingung juga jawabnya, ya iya ya. Saudara harus ngerti konsep Alkitab. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yesus akan membuat alam semesta ini menjadi harmonis.
bukan sekarang, saudara. Not yet, nanti. Ya, ketika kedatangan dia yang kedua kali, second coming, dia akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sehingga alam semesta ini menjadi alam semesta yang harmonis. Tidak lagi ada kejahatan, tidak dosa, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kekacauan. Semua ini akan digenapi, dipulihkan, diperbaharui nanti. Bilang sama kanan kiri, sabar ya. Ya, sabar. Kita rasanya gregetan gitu ya, ngelihat evil, pain, suffering ya. Kita gregetan ngelihat evil, pain, and suffering seakan-akan merajalela di mana-mana. Halo, mungkin ada di antara saudara juga sedang mengalami ketidakadilan. Diperlakukan tidak adil oleh dosenmu, diperlakukan tidak adil oleh bosmu, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang. Kita punya kerinduan akan keadilan, betul? Halo, makanya kita percaya ada kekekalan. Karena di kekekalan itulah keadilan yang sempurna akan terjadi. Kalau nggak ada kekekalan, sense of justice kita nggak bisa terpuaskan. Karena di dunia ini nggak adil, saudara. Dunia ini nggak adil. Makanya kita percaya kehidupan setelah kematian. Salah satunya adalah karena ada sense of justice di hati kita. Kita tahu dunia ini nggak adil kok. Makanya kita percaya harus ada pengadilan dalam kekekalan. Dan pengadilannya adalah pengadilan dari hakim yang sempurna, yang nggak bisa disuap, yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa dimanfaatkan. Kita percaya suatu hari nanti itu akan terjadi, kemenangan mutlak secara sempurna, saudara. Nah, saya mau baca sebuah quotes yang bagus, saya undang para pelayan maju ke depan. Dikatakan pemenuhan janji Tuhan tidak didasarkan pada kondisi perasaan kita, melainkan pada kuasa Kristus atas segalanya. Amin. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Kalau saudara yang lagi galau-galau nih, aduh rasanya perasaanku lagi naik turun gitu ya. Lagi on off. Kira-kira Tuhan ini bakal menggenapi janjinya gak sih? Yes, tadi kita sudah nyanyi lagunya. Dia pasti menggenapi janjinya bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan kuasanya. Yuk kita baca bersama 2, 3. Pemenuhan janji Tuhan tidak didasarkan pada kondisi perasaan kita, melainkan pada kuasa Kristus atas segala-galanya. Amin, saudara. Yesus yang telah menunjukkan kuasanya melalui kebangkitan dari antara orang mati, pasti akan dan pasti mampu membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Dan dalam kekekalan tidak ada lagi ratap tangis, dalam kekekalan tidak ada sakit penyakit, dalam kekekalan tidak ada lagi kematian. Apa yang saudara sedang rasakan saat-saat ini, susah, ya menderita dan lain sebagainya, semua itu tidak akan ada lagi. Semuanya akan mengalami kesempurnaan pada waktunya nanti. Itu sebabnya jangan cintai dunia ini. Jangan lekatkan hatimu sama dunia ini. Karena dunia ini akan segera berlalu. Biarlah cinta kita, hati kita lekatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berjanji dan dia pasti akan menepati. Saudara, ada satu quotes terakhir, saya mau share ini kepada saudara. Jadi kalau kita bicara kekekalan itu surga dan neraka ya. Jadi yang Alkitab ajarkan tentang surga dan neraka itu soal relasi. Surga dan neraka itu soal relasi, soal relationship. Itu yang Alkitab ajarkan. Nah, seorang teolog bernama C.S. Lewis, dia tulis bagus saudara ya, saya bacakan. There are only two kinds of people in the end. Those who say to God, God I love you, thy will be done. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang setiap hari ngomong, jadilah sesuai kehendakmu. Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Ini kelompok pertama. Tapi ada kelompok kedua, saudara. Kelompok kedua adalah kelompok di mana Tuhan akan berkata, and those to whom God says in the end, thy will be done. Kelompok kedua, Tuhan yang ngomong sama mereka. Di akhir hidup mereka, jadilah sesuai dengan keinginanmu. Maksudnya apa? Saudara, surga dan neraka itu bicara relasi. Apa itu surga? Alkitab ngajarin surga itu soal kita yang mengasihi Tuhan. Yang ngomong, Tuhan jadilah sesuai dengan kehendakmu. Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Dan kita mau hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Dan neraka itu adalah orang-orang yang berkata, aku gak pernah mau mengasihi Tuhan. Aku gak mau hubungan cinta dengan Tuhan. Aku gak pernah menginginkan Tuhan dalam hidupku. Aku ingin terpisah dari Tuhan. Aku ingin terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Karena aku gak suka hubungan cinta dengan Tuhan. Itulah neraka. Itu keinginan mereka.
Mereka memang menginginkan terpisah dari Tuhan. Karena selama hidup di dunia ini, mereka gak pernah mau Tuhan. Udah denger firman Tuhan, udah diberitakan Injil, udah denger berita Injil, tetap nolak, tetap gak mau. Ada gak orang-orang begitu sampai akhir hidupnya? Ada, saudara. Saya berdoa gak ada di ruangan ini ya. Ada, saudara, orang yang sampai akhir hidupnya menolak untuk mencintai Tuhan, ada. Kita udah gregetan ya, udah didoain, udah dipuasain, udah diberitakan Injil, tetap nolak. Ada, saudara. Dan itu keinginan mereka. Kalau sekarang selama mereka hidup di dunia, mereka masih dipegang sama Tuhan. Jadi saya kemarin kasih ilustrasi di Cool, Salty and Lit ya. Ini ibaratnya manusia nih, manusia. Manusia itu selama mereka masih hidup, mereka tuh digenggam terus sama Tuhan nih. Tapi ini berontak terus nih. Goyang terus, goyang, pengen lepas terus nih, goyang. Tuhan tetap pegangin terus, tetap dia gak mau, dipegang terus sama Tuhan. Sampai akhir hidupnya, karena mereka terus berontak, lepas. Nanti di akhir hidupnya Tuhan akan kasih apa yang mereka inginkan, thy will be done. Dilepas, saudara. Itulah yang disebut dengan neraka. Jadi neraka itu bukan karena Tuhan jahat, enggak. Neraka itu karena manusia yang memilihnya. Mereka milih untuk terpisah dari Tuhan. Dan kesempatan bertobat masih ada selama di dunia, tetap dipegang. Tapi kalau sudah mau akhir hidup sampai akhir hidupnya tetap berontak, tetap ngelawan, Tuhan fair. Tuhan akan kasih, thy will be done. Itu yang kamu inginkan, aku kasih. Kamu memang tidak pernah mau hubungan cinta dengan aku. Karena saudara harus tahu ya, loving relationship itu bukan keterpaksaan. Tuhan gak pernah maksa kita untuk mencintai dia. Tuhan gak pernah paksa kita untuk mengasihi dia. Kalau saudara gak mau mengasihi Tuhan, that's your choice. Itu pilihan saudara. Ya, saya berdoa supaya selama kita masih bernafas, sementara kita masih ada dalam genggaman tangan Tuhan, marilah kita jadi orang-orang yang, Tuhan, aku mengasihimu. Gak sempurna sih kasihnya, masih meleset-meleset, masih gagal. Tapi aku mau belajar berkata, thy will be done. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Itulah sorga. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Hari ini kita belajar 2 poin sederhana. Berjaga-jagalah. 1, menantikan dengan benar. Dan 2, menantikan dengan yakin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. hidupku Dalam genggaman. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, deklarasikan, aku punya Tuhan yang besar. Angkat hatimu, angkat wajahmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Berapa banyak
dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan. Menantikan dengan benar. Biarlah ekspektasi dan pengharapan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. The ultimate joy is all about Jesus. The ultimate meaning of life is all about Jesus. Saudara, mau hidupmu berpusat hanya kepada Yesus saja. Apa yang Yesus suka, itu yang aku suka. Apa yang Yesus senang, itu yang aku senang. Apa yang Yesus kehendaki, itu juga yang aku kehendaki. Thy will be done. Dan saudara mau menantikan dengan yakin bahwa suatu hari kelak Tuhan menggenapi secara sempurna janjinya, di mana Dia akan datang menjemput kita, membawa kita, dan membawa alam semesta ini seperti rancangannya yang semula. Langit baru, bumi baru, kita akan bersatu dengan Allah Tritunggal selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi kenikmatan kita yang sempurna. Kami nantikan itu Tuhan. Kalau saudara mau taruh tangan kanan saudara di dada, saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami taruh tangan kanan kami di dada. Buka mata hati kami menjadi terang Tuhan, supaya kami melihat Tuhan Yesus satu-satunya harta yang paling berharga buat hidup kami. Gak ada yang lain yang kami ingini di bumi ini selain Engkau Tuhan. Sementara kami kuliah, kami bekerja, kami nanti menikah, kami berkeluarga, semua rencana yang kami buat itu juga untuk kemuliaan Kristus. Karena pengenalan akan Yesus lebih mulia dari segala kebanggaan yang ada di dunia ini. Dunia ini tidak seindah Engkau Tuhan. Engkau jauh lebih indah. Engkau jauh lebih mulia. Dunia ini sudah pudar ketika kami melihat kemuliaan Kristus. Kami puas dengan Kristus. Kristuslah sukacita kami. Kristuslah kebahagiaan kami. Kristuslah rasa aman kami. Kristuslah keberhargaan kami. Kristuslah segala-galanya. Christ is enough. Everything I need is in you. Semua yang kami butuhkan ada di dalam Engkau. Engkau cukup buat hidup kami. Dan ini memerdekakan semua orang di tempat ini dari kekecewaan dalam nama Yesus. Memerdekakan setiap orang yang putus asa dan putus pengharapan, depresi dalam nama Yesus. Hari ini terima pengharapan yang baru, terima iman yang baru, kasih yang mula-mula, menyala-nyala, berkobar-kobar lagi dalam nama Yesus. Segala bentuk tipu muslihat iblis yang selama ini menekan, menyiksa, membelenggu, mengikat, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, terlepas, terbebas. Terima total freedom, terima pembebasan seutuhnya, terima pembebasan yang sejati, pembebasan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, oh terima kasih Tuhan, terima kasih kesembuhan, pemulihan terjadi. Ya Rabashana Karala Basanda Karala Balabalabala. Oh Rabasanda Karala Balabalabala. Biarlah sukacita surga mengalir, sukacita Allah mengalir di tempat ini, membuat kami bangkit dan jadi pemenang, membuat kami kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sayangnya sedang dicurahkan, perkenanannya sedang dicurahkan. Oh nikmati, nikmati, nikmati. Tuhan kami mau menikmati Engkau selama-lamanya. Kami ingin bersamamu Tuhan. Kami ingin hidup kami bermakna. Kami ingin hidup kami berbuah. Sama seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, hidup adalah berbuah, hidup adalah menjadi berkat. Dan bagi kami mati adalah keuntungan. Karena kami berjumpa dengan Tuhan, kami bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
biarlah iman, pengharapan, dan kasih saat ini diaktifkan, dikobarkan, menyala-nyala dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarlah kami punya perspektif kekekalan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan biarlah hidup kami ini dipersembahkan sebagai persembahan yang memuliakan nama Kristus, dan kami mau menikmati Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur biarlah ibadah di hari ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang semakin mendewasakan kami, menjadi ibadah yang mengubah perspektif dan cara pandang kami dalam kehidupan ini, sehingga kami bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, bersukacita senantiasa, dan tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai kapanpun dan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih, kami mau buka hati, mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan. Menyinari engkau dengan wajahnya. Haleluya. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memenuhi engkau dengan kasih karunia-Nya. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesama